Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Suraya. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Yaya. Saya mengampu mata pelajaran matematika kelas 11 dan 12. Itu saja ya perkenalan dari saya. Assalamualaikum. Karena menjadi seorang guru itu adalah sesuatu hal yang pasti saya sangat mencintai pekerjaan saya. Kenapa saya mencintai pekerjaan saya? Karena menjadi seorang guru itu kita bisa selain mengajar, membantu orang tua dalam mendidik anak-anaknya di sekolah. Dan pada saat saya memberikan ilmu, itu sesuatu hal yang luar biasa bagi saya. Kemudian saya alhamdulillah mengajar di sekolah Islam, sehingga terkait masalah ibadah yang rutinitas saya lakukan itu tidak terhalangi sama sekali. Jadi adalah sesuatu hal yang sangat salah jika saya itu tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena pada saat saya memberikan ilmu, saya mengajar, saya juga bisa beribadah dengan baik. Begitu. Saya mengajar dari tahun 2004. Sekolah ini berdiri SMK ya, SMK Informatika Lisat itu berdiri tahun 2003. Saya mulai mengajar di tahun keduanya, tahun 2004 sampai sekarang. Jadi ya kurang lebih hampir 21 tahun saya mengajar di sini. Karena saya lulusan dari sarjana matematika, maka mata pelajaran yang saya ajarkan pastinya matematika ya nak. Mungkin tantangannya lebih ke pada saat anak diberikan materi kemudian agak sulit dalam memahami. Tapi kalau untuk masalah memahami materi, saya sebenarnya ibu nggak terlalu merasa itu sebuah tantangan ya. Saya merasa tertantang itu kalau udah terkait masalah sikap gitu. Kadangkala emosi saya juga suka agak sedikit terpengaruh lah dengan masalah sikap anak didik saya. Kalau secara materi sih ya karena setiap anak itu punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Biasanya saya punya, sebelum kita mengajar itu kan ada kontrak belajar dulu ya nak ya. Nah di kontrak belajar itulah kita membuat sebuah kesepakatan terkait masalah kedisiplinan di kelas. Ini kita bicara terkait pada saat saya mengajar di kelas. Nah dari situlah kita menerapkan aturan itu. Nah seandainya anak itu memang yang sering terjadi itu adalah masalah keterlambatan ya. Tapi yang pasti sebelum saya menerapkan kedisiplinan kepada anak didik saya harus mencontohkan dulu kepada anak didik saya terkait masalah disiplin begitu. Ya pastinya senang dan bersyukur, alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Pasti saya sangat senang sekali, apalagi kalau sampai ada anak-anak didik saya yang mengikuti lomba-lomba, kemudian dia menang dalam lomba matematika, ya pasti saya sangat bersyukur dan senang. Metode pembelajaran yang sering saya lakukan itu variatif ya nak. Tapi yang lebih sering itu adalah diskusi, kemudian metode ceramah ya. Karena saya sambil menerangkan, kemudian teman sebaya jadi anak-anak itu misalkan yang sudah lebih mampu itu bisa menjelaskan kepada temannya pada saat pembelajaran matematika di kelas, dengan waktu itu tuh saya sedang memberikan latihan begitu.
memberi semangat. Ya, saat-saat tertentu saya memberikan motivasi terkait masalah dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ya misalkan saya menceritakan sesuatu dan di dalamnya itu ada motivasi yang saya bangun. Sangat bagus, sangat baik, karena bagaimanapun juga sekarang ini adalah zaman dimana tidak lepas dari teknologi. Jadi saya pun harus banyak belajar terkait masalah menggunakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Saya yang pasti kepada anak didik saya, jangan pernah putus asa dan jangan pernah merasa diri kita itu tidak mampu dalam mempelajari sesuatu. Karena pada saat kita menganggap diri kita tidak mampu, maka artinya kalian sudah menanamkan ke dalam dirinya tidak bisa. Jangan pernah ada kata tidak bisa, tapi katakan belum bisa. Artinya saat ini mungkin belum bisa, suatu saat pasti akan bisa, akan berusaha terus. Dan yang pasti setiap anak itu memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Jadi saya yakin kalian memiliki potensi kemampuan di bidang kalian masing-masing. Pesan saya kepada anak-anak didik saya, ya seperti tadi yang saya katakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa diri tidak mampu, bahwa yakinkan kepada diri sendiri bahwa saya pasti bisa. Semua itu bisa dipelajari. Kalau kata ibu saya dulu, itu adalah ilmu katon, ilmu yang terlihat yang bisa dipelajari oleh kalian. Ya, kunci utama suatu kesuksesan adalah selain kalian itu berusaha, itu adalah hal yang bukan poin pertama. Poin pertama itu adalah cari ridho orang tua kalian. Karena ridho orang tua kalian itulah yang akan membuat diri kalian sukses dimanapun kalian berada. Dan pastinya jangan menganggap bahwa kita itu kalau melakukan sesuatu itu usaha dulu, ikhtiar dulu. Sesudah ikhtiar baru berdoa, itu salah. Doa itu bagian dari ikhtiar. Jadi karena kita seorang muslim, tekankan akan hal itu. Ini hal yang ingin saya sampaikan kembali lagi dari hasil wawancara tadi juga. Saya simpulkan aja ya nak, apapun yang kalian lakukan, apapun itu, jika itu adalah sebuah kebaikan, maka lakukan. Ada tidak ada manusia saat itu. Tapi jika itu adalah sesuatu yang tidak baik, jangan lakukan. Baik ada atau tidak ada manusia saat itu. Satu hal lagi ya nak, jika sesuatu yang tidak baik itu kita anggap seperti sampah, nggak mungkin dong kita bawa-bawa sampah, maka tinggalkan. Jangan lakukan, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu dampaknya kembali kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Begitu anak-anak, seperti dalam Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk diri kamu. Jika sesuatu itu tidak baik, maka ketidakbaikan itu kembali kepada diri kamu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.